bracket, kaliper. Nah, itu kan tempat persinggungan antara kampas rem dan kaliper. Nah, itu diperlukan pelumasan. Pembersihan rem itu kita lakukan tanpa pembongkaran. Turunan yang curam itu, dia biasanya itu kan menekan rem dengan terus-menerus. Nah, itu menyebabkan overheat di sistem remnya. Halo bos, selamat datang di Temen Ngebengkel Season 2. Kali ini saya dengan Eko, Kepala Bengkel Bos Cinere. Saya bergabung di Bengkel Bos itu sejak tahun 2022. Pertama saya bertugas di Bengkel Bos Pamulang sebagai mekanik. Lalu saya ke Bengkel Bos Bintaro sebagai foreman. Dan saat ini, alhamdulillah manajemen mempercayakan saya sebagai Kepala Bengkel Bos di Bos Cinere. Dan hari ini saya akan menjawab dari pertanyaan bos semua dan mungkin sedikit membahas terkait komponen atau sistem di dalam mobil yang seringkali disepelein, tapi ini hubungannya dengan keselamatan bos semua. Jadi saya naik mobil nih, kalau mobil saya itu remnya bunyi-bunyi itu kenapa sih biasanya? Oh, banyak faktor mas terkait rem yang sedang bunyi ya. Jadi beberapa komponen dalam bagian rem itu udah mulai keausan. Satu contoh misalkan kampas rem itu udah mulai kotor. Lalu bisa jadi kampas rem ini yang udah mulai tipis bahkan cenderung habis. Dan beberapa juga di dalam komponennya yang mendukung seperti bracket kaliper atau backing plate yang harusnya di situ ada pelumasan tapi dia udah mulai kering. Nah itu ketika bos-bos semua udah mengalami hal yang demikian, baiknya sih segera dibawa ke bengkel agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Nah, kita kan udah tahu nih, rem itu krusial yang tadi Mama bilang. Tapi sebenarnya di bagian-bagian rem itu ada apa aja sih? Komponen di bagian pengereman itu banyak mas. Beberapa itu yang paling utama itu ya pedal rem yang pasti. Terus dari booster rem. Terus ada master cylinder, kampas rem, brake pad atau brake shoe, dan tromol ataupun disc brake. Ada di mana aja bagiannya? Kalau pedal rem sendiri itu kan ada yang pasti ada di ruang kemudi ya mas ya. Kalau di ruang kemudi udah pasti di kaki sebelah kiri ya. Nah kalau brake pad itu dia kampas rem bagian depan, letaknya di roda di kanan kiri. Nah kalau untuk brake shoe sendiri, ini di beberapa mobil itu yang masih menggunakan tromol itu di belakang. Di kampas rem belakang itu namanya brake shoe ya mas ya. Nah itu tempatnya sama kanan kiri. Jadi untuk kampas rem itu depan belakang satu set, kanan kiri semuanya sama. Itu tuh bisa gak sih nggak seimbang gitu? Misalnya depan tuh aus duluan atau belakang tuh aus duluan tuh bisa gak sih? Tergantung dari perawatannya mas. Kalau misalkan dari sistem rem ini dia dalam misalkan nggak ada kendala, satu contoh itu misalkan ada dari sistem komponen ini yang macet, yang bikin macet. Nah ketika macet ini dia pasti penekannya maksud saya ke disc brake itu pasti berbeda mas. Kalau ketika dia tekanannya berbeda akibat macet ini, pasti nanti ketebalan kampasnya pun berbeda dan secara kinerjanya pun pasti nggak sama. Jadi itu pengereman depan sama belakang bisa jadi beda ya? Bisa jadi mas, karena memang dari keempat rem ini dia sebenarnya punya fungsinya masing-masing gitu loh. Tapi untuk perawatannya sih saya sarankan ketika ada perawatan itu baiknya diperiksa depan belakang untuk seluruhan biar kinerjanya tetap sama. Nah, sebagai orang awam nih, sebenarnya kita tahu nggak sih tanda-tanda rem itu udah aus atau udah nggak pakem tuh gimana? Nah, boleh mas. Jadi ketika mas berkendara atau bos semua ketika berkendara, rem itu ketika ada keausan atau ketidakabnormalan itu bisa dirasakan. Pertama yang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ketika rem bunyi, nah itu bisa jadi ada indikasi dari keausan sebuah rem. Lalu selanjutnya ada ketika kita menekan pedal rem yang biasanya itu agak empuk ya, nah itu berasa bagel. Atau merasa lebih dalam dan lebih parahnya kayak ini mas, kayak misalkan remnya itu ngelos atau nggak pakem sama sekali. Nah ketika mas atau bos semua terjadi hal yang demikian, baiknya saya memang harus dilakukan servis rem. Nah itu kalau servis rem, sebenarnya kalau misalnya kalau di bengkel bos kan kalau kita lihat kan ada bersihin rem 4 roda. Itu sama nggak sih sama servis rem 4 roda itu? Beda mas. Oh, beda. Kalau ini mas, kalau pembersihan rem itu kita lakukan tanpa pembongkaran. Dari masing-masing rem, mungkin rem depan atau rem belakang, hanya kita semprot dengan menggunakan air gun atau semprotan angin, atau bisa juga dengan chemical brake pad cleaner yang kita punya.
Tapi kalau untuk servis rem, ini dia lebih lengkap mas, atau lebih menyeluruh, meliputi pembongkaran itu sendiri, lalu untuk pembersihan, selanjutnya pelumasan dan penyetelan di bagian rem belakang atau di bagian yang masih tromol. Nah, dari proses pengerjaan yang tadi itu ketika dilakukan itu akan menghasilkan kinerja rem yang lebih maksimal, gitu sih mas. Berarti kalau misalnya disemprot itu tuh bisa bikin pakem lagi ya, kalau dibersihin? Kalau disemprot itu nggak nambah pakem sih mas, hanya ngebersihin doang. Mungkin dari akibat debu-debu yang nempel itu bisa ngurangin kalau misalkan ada potensi bunyi gitu loh. Jadi ya cuma mengurangi tapi nggak sampai kayak servis. Iya betul, memang lebih maksimal itu memang harus dilakukan servis rem. Nah tadi ada pelumasan, sebenarnya itu pakai minyak nggak sih? Oh enggak mas. Emang pakai minyak itu, minyak rem itu sebenarnya apa? Dan Oh. dikasih nggak? Beda ya mas dengan pelumasan dan minyak rem itu. Kalau pelumasan itu yang berkaitan dengan servis rem. Satu contoh di dalam rem itu yang saya sebutkan tadi ada bracket kaliper. Nah itu kan tempat persinggungan antara kampas rem dan kaliper. Nah itu diperlukan pelumasan biar dia kerjanya itu lebih maksimal. Nah untuk minyak rem ini beda dengan pelumasan yang saya sebutkan. Nah kalau untuk minyak rem sendiri ini fungsinya untuk mengalirkan tekanan hidrolik mas ke masing-masing roda. Nah itu kalau minyak rem kita tahunya kapan tuh harus diganti? Dari reservoir minyak rem atau yang di atas master rem itu, ketika minyak rem itu sudah berubah warna, yang tadinya dari warnanya cerah, warnanya itu kuning atau mungkin merah, itu berubah menjadi lebih hitam mas. Karena sifatnya minyak rem ini seperti hygrofosfis, karena dia menyerap menyerap air di udara. Jadi itu dia kelihatan, dia bisa berkurang atau cuma kotor aja? Bisa jadi kurang karena mungkin akibat kebocoran atau mungkin ada penguapan, tapi dia lebih biasanya kotor mas. Kalau nggak ada kebocoran di bagian komponen kendaraan, itu biasanya dia hanya berubah warna aja. Sebenarnya perlu nggak sih kalau untuk melakukan spuring kalau habis ganti rem atau ganti kampas rem? Sebenarnya sih nggak perlu ya mas ya, karena memang nggak ada pembongkaran bagian kaki-kaki. Tapi beberapa sih memang ada perubahan ketika melakukan pembongkaran roda, karena biasanya itu dia sudah melakukan balancing dan posisinya udah pas nih. Tapi ketika mas atau bos semua ketika melakukan pembongkaran roda atau penggantian kampas rem itu ngelepas roda, lalu ketika misalkan dipasang ada kendala miring atau seperti apa, itu baru dilakukan, sarankan untuk melakukan spuring. Kan mobil udah canggih-canggih nih pak. Tuh. Sebenarnya apa sih perbedaan antara remnya cakram sama tromol? Sebenarnya sih kalau untuk fungsinya itu sama ya mas ya, hanya yang membedakan itu dalam bentuk. Kalau piringan atau disc brake itu sebuah piringan logam yang dibuat oleh kampas rem yang untuk kalau dia lebih terbuka posisinya, dan untuk pemakaiannya itu untuk kampas remnya itu juga lebih boros karena dia lebih terbuka. Kalau untuk tromol sendiri dia lebih tertutup, dan untuk pemakaiannya dia bisa lebih awet. Secara fungsinya sama mas, cuma yang membedakan mekanismenya aja. Nah sebenarnya bisa nggak sih kalau rem belakang itu pakai cakram? Bisa banget mas, bisa banget. Tapi Sekarang jadinya apa efeknya? untuk pengeremannya dia lebih imbang mas, lebih stabil dan lebih pakem lah kalau menurut saya ya. Oke, berarti kalau tromol itu sebenarnya zaman dulu ya? Kalau tromol itu lebih zaman dulu. Biasanya kalau sekarang juga masih dipakai mas untuk kendaraan-kendaraan jenis berat dia. Mungkin untuk menghindari biaya atau cost yang lebih tinggi kali ya? Iya, bisa jadi mas. Oke, nah kalau ngomongin dari tadi ngomongin rem nih, waktu kita servis rem itu berapa lama sekali sih? Untuk servis rem itu disarankan per 10.000 mas, atau per 6 bulan sekali, atau memang dengan kondisi sifatnya yang kondisional. Kalau memang dirasakan ada keluhan yang seperti saya sampaikan tadi di awal, baiknya sih segera lakukan pemeriksaan di bengkel. Jadi per 10.000 sekali ya Pak? Per 10.000 atau per 6 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu. Oke, nah kalau masalah rem nih, saya tuh paling sering kalau dengar tuh rem blong tuh di jalan tinggi atau pegunungan, itu kenapa sih Pak? Kalau rem blong itu biasanya dia dari overheat sih mas dia. Jadi bisa gitu Pak? karena gini mas, biasanya orang kalau misalkan dari turunan yang curam itu dia biasanya itu kan menekan rem dengan terus menerus. Nah itu menyebabkan overheat di sistem remnya. Nah itu mengakibatkan dari si kampas rem ini kehilangan daya cengkramnya. Jadi mengurangi cengkramnya. Nah baiknya ketika ketemu tunjukkan tanjakan atau turunan yang curam, baiknya sih dioper ke gigi yang paling rendah dan dibantu pengeremannya itu nggak harus selalu ditekan. Kalau misalnya kondisi macet, itu gimana Pak ngerem terus?
Kalau kondisi macet nggak jadi masalah mas, karena dia tekanannya nggak terlalu besar. Soalnya kalau perbedaan dengan dia di turunan yang curam, itu biasanya kan dia beban kendaraan juga. Beban kendaraan dan pengeremannya itu kan kerjanya lebih berat. Kalau posisi macet biasanya sih tempat landai sih aman sih saya rasa. Bapak sendiri sebenarnya punya pengalaman unik gak sih untuk yang pernah dibawa ke pelanggan ke sini? Bagi Cipteka? Pengalaman unik ya mas, terkait servis rem. Ada sih mas, waktu itu saya ada customer datang ke bengkel itu mengeluhkan bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi. Nah, lalu saya konfirmasi bunyinya seperti apa dan customer menjelaskan di situ. Nah, di situ saya mengajak customer untuk tes jalan bareng biar kita bisa make sure bunyinya seperti apa. Nah, setelah kita tes bareng, saya di situ ajak customernya nih Mas nih. Nah, di situ memang bunyinya itu memang ada dan customer menjelaskan, "Ini loh Pak bunyinya" gitu loh. Tapi customer ini dia yang dirasa kaki-kakinya yang bermasalah gitu loh. Tapi bunyi yang saya tangkap ini bukan bunyi yang dari kaki-kaki. Lalu setelah sampai di bengkel, kami lakukan pengecekan lah. Kita lakukan pengecekan kaki-kaki. Untuk kaki-kakinya sih normal gitu loh. Tapi setelah di situ saya cari sumber bunyinya dengan tim saya, di situ ditemukan adanya keausan pada pin kaliper. Nah, lalu di situ saya konfirmasi ke customer. Saya izin, Pak, mohon maaf terkait bunyi-bunyi di kendaraannya, ini tidak ada hubungannya dengan kaki-kaki, tapi saya izin untuk bertanya, Bapak terakhir kali servis rem kapan? Nah, di situ customernya seperti lupa. Wah, saya lupa Mas terakhir servis rem itu kapan. Nah, di situ saya baru menyampaikan. Jadi bunyinya itu bukan dari kaki-kaki, Pak. Dari bagian di komponen rem yang seharusnya itu ada pelumasan, yaitu di kaliper rem. Nah, itu dia karena Bapak lama nggak servis rem. Nah, di situ terjadi keausan Pak di bagian kaliper remnya atau lebih tepatnya di pin kalipernya itu, sehingga itu yang menimbulkan bunyi Pak. Nah, di situ customer merasa masalahnya terselesaikan karena untuk memperkecil cost ya, memperkecil cost. Jadi anggapannya customer dengan servis kaki-kaki kan yang lumayan banyak, tapi kendalanya itu hanya dari sistem rem. Dan kita coba perbaiki. Dalam arti kita coba servis remnya, kita lumasi yang bagian kita sebutkan tadi, dan alhamdulillah sembuh untuk bunyinya. Mantap. Nah, untuk bos semua, jika ada pertanyaan terkait servis rem atau hal yang tadi saya jelaskan, atau mungkin servis lainnya, boleh dah komen-komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk biar ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan yang terpenting, jangan lupa servis di Bengkel Bos, karena Bengkel Bos teman servis kamu. Salam.